Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan reproduksi. Indikator pembelajaran yang akan dicapai pada pembahasan kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian sistem reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan organ-organ sistem reproduksi beserta fungsinya. Ketiga, mendeskripsikan proses terjadinya gametogenesis dengan benar. Yang keempat, menjelaskan proses menstruasi pada perempuan dengan benar. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Apa saja sih organ penyusun sistem reproduksi? Organ reproduksi laki-laki. Perhatikan pada gambar tersebut. Yang pertama, A. Penis, B. Testis, C. Skrotum, D. Epididymis, E. Vas deferens, F. Uretra, G. Vesicula seminalis, H. Kelenjar prostat, I. Kelenjar Cooper atau bulbu uretra, yang terakhir saluran ejakulasi. Perhatikan gambarnya dan juga fungsi dari alat organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, penis. Tersusun atas jaringan otot yang mengandung banyak pembuluh darah. Berfungsi sebagai alat memasukkan sperma atau sebagai alat kopulasi. Yang kedua, skrotum. Kantong kulit pelindung testis. Berfungsi mengatur suhu testis. 3. Testis. Penghasil sperma dan hormon testosteron. Keempat, epididymis, tempat pematangan sperma. 5. Vas deferens. Untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke kantong sperma atau vesicula seminalis. Uretra berfungsi sebagai saluran kemih dan tempat keluarnya sperma. 7. Vesicula seminalis atau kantong semen berfungsi sebagai kelenjar yang berada di belakang kantung kemih. Dindingnya menghasilkan makanan bagi sperma. Cairan vesicula seminalis bersifat basah. 8. Kelenjar prostat terletak melingkar di bagian atas uretra di bawah kantung kemih. Cairan prostat mengandung enzim, nutrisi bagi sperma, dan sifatnya sedikit asam. 9. Kelenjar Cooper atau kelenjar bulbu uretra berfungsi menyekresikan mukus dan cairan bening yang menetralkan keasaman sisa urin dan uretra dan keasaman vagina. 10. Saluran ejakulasi menyalurkan sperma matang dari vesicula seminalis ke uretra. Organ reproduksi pada perempuan. Perhatikan pada gambar tersebut dan hafalkan bagian-bagiannya. A. Ovarium, B. Tuba fallopi, C. Infundibulum, D. Uterus atau rahim, E. Endometrium, F. Vagina, G. Cervix. Mari kita bahas
Apa saja fungsi dari organ reproduksi pada perempuan? Yang pertama, serviks adalah bagian dasar rahim yang menyempit. Yang kedua, uterus memiliki struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang ketiga, infundibulum, struktur berjumbai yang merupakan tangkai tuba Fallopi yang berfungsi menangkap ovum atau sel telur dari ovarium. 4. Vagina, saluran bagian bawah organ reproduksi yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. 5. Oviduct atau tuba Fallopi, saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau bertemunya sel sperma dan sel telur atau ovum. 6. Ovarium, bentuknya seperti telur yang berjumlah 2 buah dan berfungsi menghasilkan sel telur. 7. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan meluruh saat terjadinya menstruasi. Gametogenesis. Gametogenesis merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Pada laki-laki disebut spermatogenesis yang menghasilkan sel sperma. Pada perempuan disebut oogenesis yang menghasilkan sel telur atau ovum. Perhatikan pada dua gambar tersebut. Di sebelah kiri itu merupakan gambar proses terjadinya sel sperma, yang mana dimulai dari spermatogonium, kemudian akan berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder akan membelah menjadi spermatid. Nah, spermatid ini yang nantinya akan menjadi sperma. Kemudian gambar di sebelah kanan ini adalah proses terjadinya sel telur, di mana dimulai dari oogonium akan berkembang menjadi oosit primer, kemudian akan membelah menjadi dua, yaitu yang pertama badan kutub primer, yang kedua oosit sekunder. Badan kutub primer ini tidak akan membelah. Oosit sekunder ini akan membelah, yaitu akan menjadi polosit atau badan kutub sekunder, kemudian yang satu lagi akan menjadi ootit. Ootit ini yang nantinya akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Pada gametogenesis ini semuanya melakukan pembelahan secara meiosis, pembelahan meiosis. Kenapa kok seperti itu? Karena pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin. Siklus menstruasi. Yang pertama, ada fase aliran menstruasi. Terjadi pada hari ke-0 sampai 5 hari. Fase ini dimulai saat produksi progesteron dihentikan. Dinding rahim atau endometrium akan meluruh disertai dengan pendarahan. Yang kedua, fase proliferasi dan ovulasi. Pada hari ke-6 sampai 14 adalah fase penyembuhan pembuluh darah yang pecah saat menstruasi. FSH atau follicle stimulating hormone ini diproduksi untuk pematangan ovum di ovarium. Pada saat yang sama, estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding rahim. Peningkatan kadar estrogen akan menghambat pembentukan FSH
sehingga hipofisis melepaskan LH. LH ini adalah luteinizing hormone. LH berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi atau keluarnya sel telur. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Ketiga, fase sekresi. Terjadi pada hari ke-15 sampai 28 setelah menstruasi. Fase ini, hormon progesteron memacu penebalan dinding rahim. Apabila terjadi pembuahan, maka produksi progesteron dilanjutkan. Selain itu, estrogen juga diproduksi. Produksi progesteron dan estrogen dihentikan jika tidak terjadi pembuahan. Nah, ini jika tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali kepada fase 1, yaitu meluruhnya dinding endometrium sehingga terjadi yang namanya menstruasi. Ini merupakan tabel siklus menstruasi. Di sini ada gambarnya dari aktivitas ovarium, kemudian aktivitas dari hormonnya, kemudian gambar dari dinding rahim atau endometrium. Termasuk juga ada hari-harinya. Kalian pahami tabel siklus menstruasi ini dengan memperhatikan penjelasan di sebelumnya. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.